Apa pertanyaannya apa, Bang? Biar aku bisa jawab nih. Ya itu dia, sementara kalau kita udah lari ke Nabi Isa ada di Muslim, tentu Nabi Isa-nya kan Islamnya kan pasti mengklaim itu beda ini kan, beda lah, dua sosok lah itu mungkin Nabi Isa sama kalau di kita ya, itu. aku punya dua jawaban itu. Nah, aku punya dua jawaban. Satu sosok, gitu loh. Kira-kira pendapatnya, ya katanya kan Bu Ripa kan ada ilmu, udah boleh dibilang, udah mungkin. Enggak, saya tidak bilang ada ilmu. Saya seorang pencari ilmu. Saya seorang mahasiswi. Dari dulu saya mengklaim saya pencari ilmu, saya seorang mahasiswi, tapi lebih berilmu dari orang Kristen. Iya, saya akui itu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, sekarang saya jawab. Sebenarnya gini, Bang. Setiap kita umat beragama yang mengaku agama, setiap kita yang beragama ini, kita mengaku sebenarnya, kita mengklaim. Abang mengklaim sebagai orang yang mengikuti Yesus. Saya mengklaim sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, konsekuensi klaim ini yang mau kita bahas. Konsekuensi klaim itu apakah hanya sekedar klaim atau secara esensi betul-betul mengikuti Kristus? Contoh, kalau abang mengaku pengikut Kristus, maka siapakah Tuhan yang abang sembah yang diajarkan Yesus? Nah, nanti kita buktikan betul nggak abang mengikuti Kristus. Kalau saya jelas, saya mengaku mengikuti Nabi Muhammad, maka Tuhan yang saya sembah adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi Muhammad. Saya sholat sebagaimana Nabi Muhammad sholat. Saya puasa sebagaimana Nabi Muhammad puasa. Saya hidup sebagaimana seharusnya Nabi Muhammad hidup. Walaupun tidak semua bisa saya ikuti, tapi saya berusaha untuk mengikuti, terlepas dari kekurangan dan kelebihan saya. Pertanyaan saya, tapi minimal yang fundamental, yang rukun saya harus ikuti seperti Nabi Muhammad ajarkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah abang yang mengaku pengikut Yesus betul-betul mengikuti Yesus seperti yang dia ajarkan? Silakan abang jawab. Ya kalau mengikuti 100% siapa juga nggak bisa ya, namanya Yesus salah itu sendiri. Nggak usah 100% lah. Nggak usah 1% lah, 0,1%. Apa ajaran yang diajarkan oleh Yesus dan dia ikuti ajarannya itu, lalu abang tiru apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya satu aja. Saya minta satu aja. Ya, apa ajaran Yesus yang dia praktekkan? Ntar dulu. Dengar ya, Bang, pelan-pelan. Pelan-pelan pertanyaan saya. Abang telaah dulu. Ah, itu kenapa saya katakan saya kalau mau diskusi itu sama orang yang ya, tapi ya udahlah ya. Apa ajaran Yesus yang dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari yang Anda ikuti? Silakan. Ya tentu paling hukum utama itu ya kasih lah gitu kan, banyak kan. Oke. Bagaimana cara kasih menurut Yesus? Silakan. Bagaimana cara kasih yang diajarkan oleh Yesus? Sudah Anda ikuti? Nanti kita lihat dulu. Apa ajaran kasih? Kalau saya jelas nih. Saya berzakat seperti Nabi Muhammad berzakat. Berapa? 2, sekian persen per tahun. Saya bersedekah seperti Nabi Muhammad bersedekah. Apa? Nabi Muhammad bersedekah itu bukan menunggu kaya, tapi ketika lapang. Tidak menunggu lapang dan sempit, tapi ketika lapang dan sempit. Ada itu. Sekarang, ajaran kasih menurut Yesus itu seperti apa? Yang abang sudah ikuti, terimplementasi dalam keseharian mayoritas umat Kristen. Satu saja, silakan. Ya banyak lah, cuma kan tergantung satu manusia. Aja. Saya kan menonjol, saya bilang saya itu kan gitu. Bukan ajaran kasihnya Yesus. Ajaran kasih Yesus gitu loh. Apa kasih Yesus? Kalau abang bilang Yesus mengobati, bisa mengobati. Oh, pendeta mengobati. Ah, itu bisa saya buktikan banyak tipu-tipu. Ya, jadi ajaran kasih Yesus yang telah abang atau pernah nggak kalian gitu, maksudnya melakukan seperti Yesus, seperti menyalib diri sendiri misalkannya demi kemaslahatan orang lain, atau pikul salib. Kan saya bicara apa yang Yesus ajarkan dan dia praktekkan, lalu kalian contoh yang relevan untuk hidup sekarang ini apa, itu loh. Tadi kan udah dibilang kasih, kan banyak orang yang ya, kasih itu apa bang? Bang, kasih itu apa? Kasih HP, kasih baju. Pernah nggak abang? Oke, kalau gitu saya contohkan. Kalau gitu saya aja deh yang mau membuktikan. Nah, abang betul mengikuti kasih Yesus ya? Ya, oke. Kita tunjukkan sama bagaimana ajarannya. Saya membuktikan abang ikut atau enggak nih. Coba buka kitab abang, Matius pasal ke-5, nomor 22. Kalau nggak salah nomor 22. Kalau tidak salah ya, buka nih. Kalau enggak nanti kita ganti, bukan ini berarti. Ah iya kayaknya. Buka bang, Matius pasal 5. Ini ajaran Yesus ya. Kalau Yesus sudah dijalankan ini. Udah aku bacakan. Di tempat Baper Kampol sama ini santai dibaca. Ya, saya bacakan. Ya. Saya bacakan ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sudah abang pernah menghukum saudara abang yang marah? Ya nggak daya kita kalau menghukum saudara yang marah. Ini ajaran Yesus kepada kalian berarti lagi tidak diikuti, oke? Tidak diikuti ya teman-teman ya, oke lah. Kan Kalau gitu mungkin memperingati terlalu berat. wajar. Mengarahkan ke lebih baik wajar Di situ lah. bukan memperingati bang, di situ dihukum perintahnya. Aduh aku bingung lah, katanya kalian pengikut Yesus. Hanya omong doang. Ah bingung aku. Pusing kepala aku memikirkan orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi nggak ada satupun ajaran Yesus yang diikuti. Udah contoh nih yang paling mudah lah bang. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali. Bang, minta bang duit 5 juta bang. 500 lah bang. Kalau itu artinya itu perbuatan baik kita buat, nggak usah kita menuntut balas. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Perintah Yesus loh ini. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ya, Ini itu perintah loh. Minta bang 500.000 transfer ke rekening aku. Arti pengikuti itu kayak mana sih? Kalau untuk Pengikut itu adalah orang yang menjadikan seseorang sebagai sandaran kehidupannya dan menjadikan dia sebagai acuan, tiruan. Seperti Ya, aku yang berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Ketika aku sedang minum, karena nabiku kalau minum sambil duduk, aku kalau lagi berdiri minum, aku ingat nabiku. Oh ya nabiku ajarkan duduk. Aku langsung duduk. Itu ngikutin bang. Kata nabiku, seorang perempuan yang paling, misalnya gini, seorang anak yang baik harus bersedekah kepada orang tuanya. Aku lakukan itu. Seorang ibu harus gini kepada anaknya. Aku lakukan itu. Nah, ini Yesus perintahkan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ada kalian lakukan itu, orang Kristen? Ada nggak satu orang Kristen yang setiap diminta dia kasih, setiap diminta dia kasih? Tunjuk sama aku. Relevan nggak ajaran ini? Nggak relevan. banyak yang mampu tapi Siapa? nggak semua. Siapa? Ya, banyak Siapa lah. namanya? Iya, kalau memberi banyak itu pasti satu nama. pastilah. Iya, kalau Yang banyak berarti memberi satu itu kan aja. di dalam Alkitab itu Satu nggak boleh aja nggak tahu kan? sama. Inilah klaim. Ajaran palsu. Itu kenapa dikatakan klaim omong kosong itu adalah klaim yang tidak bisa dibuktikan. Contoh kayak aku bilang. Yakin aja, saya aja bukan Muslim, saya yakin banyak. Nah, kalau Islam gitu juga yang yakini baik saja. kayak Itu abang yakini Banyak, saja. Kalau aku nggak mau. Itu Aku bukan nggak mau kayak milik gitu agama. yakin-yakin. Aduh, bukan masalah Pasti. yakin. Ada aja. Lagi-lagi ya. Ya pasti Saya ada. membuktikan di sini bahwa abang ketika berbicara itu bukan karena hasil penelitian, hasil pembelajaran, tapi hasil yakini saja. Udah, ya mending bertanya aja sama aku, nggak layak. Ya sesuai Nggak bisa diskusi sama fakta. aku. Ya kan Nggak tadi mau karena bawa-bawa. mbaknya bertanya, tadi kan tujuan saya bertanya, cuma ya tetaplah. Tapi saya bilang kan saya normal ngomongnya. Mau di Muslim, mau di Kristen, agama lain, mungkin yang tidak beragama ada banyak yang menolong, nggak mengharap kembali, banyak gitu. Banyak. Yang saya tanya ini loh, Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta. Ketika Anda saja tidak mampu menjalankan ajaran Yesus, Anda bilang pula orang lain mampu. Kan lucu Anda. Udahlah ya. Makanya saya Artinya bilang. tidak layak kalian dikatakan sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus. Kalian adalah orang sebenarnya, kalau kita boleh terang-terangan dan jujur, kalian adalah Paulisme, mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Tuh. Kenapa? Yang paling terang-terangan kalian nampakkan di hadapan kami umat Islam ya, kecuali orang Advent pun masih bisa kita batalkan itu. Orang Advent tidak mengikuti Paulus dengan beberapa dasar, tapi orang Kristen betul-betul mengikuti Paulus. Kenapa? Orang Kristen tidak menjalankan hukum Taurat yang seremonial, karena betul Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Berarti udah saya lanjutkan pertanyaannya satu lagi ya. Tadi kan dibilang Silakan. bertanya aja. Saya kan belum bertanya sebenarnya. Baru Tadi sudah bertanya, cuma pertanyaan Iya, Bapak teman yang itu. di atas itu, pertanyaan teman yang di atas. Ya udahlah, Sekarang gini, ya suka-suka Bapak lah. orang Kristen itu mengklaim Nabi Isa sama Yesus itu beda. Nah, dalam Muslim yang sama gitulah. Jadi yang jadi Enggak, ada dua jawaban aku. Yang Aku pertanyaan nggak mau. kan, ya biar saya tanya. Yang pertanyaan saya, ya kan di dalam Alkitab kan udah duluan Kristen atau Yesus lah. Dia bab pertama, contoh kan berarti disalib. Ternyata datang Muslim klaim nggak disalib. Nah sekarang berarti padahal kita kan percaya ke Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Nah sekarang jadi pertanyaan saya gini aja. Jadi berarti seakan-akan kalau memang Islam lah yang benar, berarti Allah itu menipu dong. Padahal udah dinubuatkan itu di perjanjian lama kedatangan Yesus gitu loh.
Ya, Pertanyaannya adalah, berarti Allah penipu dong karena sudah dinubuatkan kedatangan Yesus. Coba tunjukkan kepada saya nubuatan kedatangan Yesus yang tergenapi, ya, yang mana dipercaya oleh orang Kristen sebagai doktrin fundamental bahwa Tuhan akan menjadi manusia. Coba tunjukkan kepada saya di mana itu ternubuatkan. Nggak usah tipu-tipu saya, Pak. Saya belajar Bible kok. iya, Jadi bukan Anda itu. saja bertanya dari kesalahan berpikir. Anda berpikir bahwa dalam Bible itu ada nubuatan Tuhan akan jadi manusia, mati di hari ketiga lalu bangkit. Oke? Itu Anda dapat dari mana? Dari tipuan penulis kitab Anda sendiri. Lukas pasal 24 nomor 36. Ini kalau nih ya, yang nipu itu bukan Allah. Penipu itu adalah yang menulis kitab kalian. Saya buktikan. Di kitab mana yang penipu? Ya, Lukas pasal 24 nomor 36. Ini yang penipu. Saya tidak katakan Yesus yang penipu, tapi penulis kitab kalian yang penipu. Ini ya, kalian tertipu oleh kata-kata ini. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini pernyataan Yesus menurut si Lukas. Menurut si Lukas, Yesus bicara begini. Pertanyaanku, di mana tertulis kata-kata bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab para nabi? Mana tertulis? Ya sih, itu sesuai Coba lihat ini. perjalanan fakta sejarah kan, ya memang iya Yang perjalanan. mana? Yang saya tanya itu perkataan dari Yesus bahwa telah dinubuatkan bahwa dia akan mati dan bangkit di hari ketiga. Itu yang saya tanya. Fakta sejarah mana dia bangkit? Coba tunjukkan sejarawan yang menunjukkan Yesus bangkit, sejarawan namanya aja. Pak, saya ini pembelajar, Pak. Ya, pertanyaan Bapak itu kesimpulan pribadi Bapak yang mengatakan bahwa telah dinubuatkan bahwa Yesus itu akan mati dan disalib. Bapak tertipu gara-gara ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa, saya tunjukkan di ayat perikopnya ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus mengklaim di sini kalau tentang dia telah tertulis. Lalu apa yang dikutip oleh Yesus? Lalu Yesus mengutipkan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaan ini di mana kutipan ini? Di kitab apa? Kitab Torah, Zabur, Mazmur, Tefilim, Temilim, Takilim? Di manakah tertulis itu? Kenapa kok mengklaim sesuatu yang tidak ada? Ribuan tahun dicari kok nggak ketemu ayatnya. Nah, Itu kan ini kalau tidak ada tertulis, ada dua konsekuensi buat kalian umat Kristen. Kalian tanggung tuduhan dari saya bahwa Yesus menipu muridnya karena mengutipkan sesuatu yang tidak terkutip. Atau lebih aman buat Yesus, katakan, iya betul sebenarnya ayat itu ada Unirifa, cuman dimakan kambing, hilang dia. Katakan saja, jujur aja. Jadi sama saya ini jujur kalau diskusi. Katakan saja, ayatnya hilang. ayat kok nggak ada di Kristen masalah dimakan kambing di Muslim Ya itu. makanya tunjukkan kepada saya di mana ayat itu kalau tidak dimakan kambing. Di mana ayat itu? Coba cari ayatnya. Saya tunggu 1500 tahun saya tunggu sampai sekarang. Silakan Pak. Kalau itu fakta sejarah kan masuknya mulai dari kematian Bang, kebangkitan. yang saya tanya ini adalah perkataan Yesus yang mengatakan ada nubuatan di kitab para nabi bahwa dia harus mati dan bangkit dari ketiga. Itu yang Anda percaya. Sampai Anda tuduh Tuhan saya menipu gara-gara Anda percaya bahwa telah ada nubuatan bahwa dia akan mati dan bangkit. Ya. Lalu saya katakan, di mana Anda bisa tuduh Tuhan saya menipu? Sementara tidak pernah Tuhan menubuatkan bahwa dia akan mati dan bangkit dari ketiga. Faktanya ketika kitab suci Anda menuliskan seperti itu pun tidak pernah ditemukan dalam kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Mazmur bahwa ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Mana dalilnya? Apakah ayatnya hilang? Kalau nubuatan itu apa? Kedatangan Mesias. Kan Ya, saya bilang, nubuatan itu artinya apa? Nubuatan artinya apa? Ya kalau Mbak Rifa udah paham kan namanya dinubuatkan berarti terjadi atau tidak terjadi. Bang, kalau saya paham nggak ada gunanya diskusi dengan Anda yang bertanya tapi nggak mau paham yang saya tanya. Kenapa saya bertanya apa arti nubuatan? Saya mau memastikan Anda paham nggak arti nubuatan. Kalau Anda tidak paham arti nubuatan, saya ajarkan supaya Anda paham. Paham nggak arti nubuatan?
Nggak perlu sampai sana, nanti terlalu lama saya di atas kan Kok banyak nggak yang perlu bicara sesuatu tapi nggak ngerti lalu tidak mau diberi paham? intinya Ngapain ngomong sama saya? namanya Ngapain Bapak ngomong dinubuatkan. sama saya kalau Bapak tidak Ya mau paham? berarti sekarang Yesus Ketika itu saya tanya, Bapak, datang ke dunia. apa Kan ini gitu. nyata datang siapa ya? Coba tunjukkan kepada saya. Yesus mana yang nyata ke dunia? Yesus mana? Ya itu Yesus kita lah, Tuhan kita itu yang maha Yesus yang baik. mana? Yang anak kandung Yosef, anak sperma dari Yosef. Iya, ada memang. Tertulis di dalam kitab kalian. Yesus makhluk berbentuk yang tidak pasti mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Ada juga. Yang mana yang mau dibahas ini? Ya jelas ya. Makhluk yang mengaku sebagai Yesus ketika di Damsi. Maria lah, Yang mana Maria. yang mau dibahas? Anak Bunda Manusia Maria. yang dikutuk di tiang salib. Anak Bunda Maria. Yang mana? Yang mana? Tunjuk sama saya. Datanya mana? Dalilnya mana? Yesus itu nggak dikutuk, menanggung kutuk dosa manusia. Menanggung kutuk jadi terkutuk nggak? Ya enggak lah. Kalau menanggung sama terkutuk. Orang menanggung hutang, Anda menanggung hutang jadi berhutang nggak sama orang? Kalau terkutuk itu atas perbuatan Anda kita menanggung banyak hutang yang jadi salah. berhutang nggak Yesus sama orang? itu Saya tanya, juga nggak Anda ada menanggung hutang adanya. orang lain jadi berhutang nggak? Saya tanya, Anda menanggung sakit jadi sakit nggak? Belum tentu lah. Belum tentu. Makanya saya tidak izinkan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu jangankan berdiskusi dengan saya, bertanya pun haram bagi saya. Belajar dulu bahasa Indonesia ya. Jadi Kita buat kan nggak umat samakan Kristen, manusia loh. Manusia. Bang diam dulu, Abang diam dulu. Saya nggak mau buang energi ya. Mungkin dengan yang lain boleh ya. Sebagai bentuk menghargai jiwa saya, jiwa raga saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai banyak literasi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku akan kalah melawan orang bodoh, maka aku akan menang melawan orang pintar. Maksudnya apa? Di sini kita diajarkan untuk mencintai diri sendiri. Jangan membuang energi, jangan membuang ilmu ke dalam hewan dan tahu sendiri kan dalilnya ya. Mohon maaf ya Pak, saya tidak menyamakan Anda dengan hewan. Bahkan di kitab Anda tertulis, jangan memberikan sesuatu yang suci ke dalam mulut B2 dan guguk. Guk guk guk. Ah. Ya, di sini saya juga mau mengimplementasikan itu, tidak akan memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak. Jadi ilmu untuk anak SMP harus diberikan kepada anak yang di SMP. Anak SD tidak boleh diberikan ilmu anak SMP. Itu zolim namanya. Saya tidak mau zolim. Saya minta tolong dengan Pak Mazmur sebelum bertanya dengan saya, ada baiknya belajar bahasa Indonesia dulu. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kaidah berpikir dan kaidah bahasa. Menanggung kutu sama dengan tidak terkutuk. Menanggung hutang sama dengan tidak berhutang. Menanggung sakit sama dengan tidak mungkin. Ya tergantung juga yang sakit. Maaf Pak, saya tidak mau mengajarkan Anda kaidah bahasa Indonesia di sini karena kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia ya. Saya hanya akan menyampaikan pengetahuan saya kepada orang-orang yang sudah mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terlepas nanti dia ingkari atau tidak bukan menjadi urusan saya lagi ya. Jadi Bapak belajar dulu, apakah cari tahu dulu Pak secara kaidah bahasa. Apakah menanggung kutuk sama dengan terkutuk? Apakah menanggung sakit sama dengan sakit? Apakah menanggung hutang jadi berhutang? Coba cari tahu dulu ya Pak secara kaidah bahasa. Terima kasih Pak Mazmur. Izinkan yang lain Bang Faruk untuk bertanya atau saya naikkan ya. Bang Mazmur kalau mau bertanya tanya dulu ke guru bahasa Indonesia ya baru ke saya. Makasih. Ya yang bertanya ke saya minimal bisa berbahasa Indonesia ya, izin ya. Yang tidak bisa bahasa Indonesia jangan ya, mohon ya. Saya lagi nggak mau meresahkan diri sendiri ya. Saya nggak mau menyulitkan diri sendiri. Saya mau menikmati kehidupan ini sambil berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya kaji ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Indonesia, saya mau berkomunikasi pakai bahasa apa? Bahasa roh. Oke. Halo Mami. Halo Robert. Halo, Mami Yui, Muslim non Muslim? saya Kristen. Oke, seperti yang sudah saya katakan, untuk orang Kristen yang awam silakan bertanya, tapi pastikan bisa bahasa Indonesia. Buat jemaat Kristen yang memiliki ilmu, boleh diskusi, angkat tema, dan pastikan bisa berbahasa Indonesia. Ya, kalau tidak, ya coba ngobrol dulu sama Bu Rasmi dan Bu Darni. Itu lebih baik buat kalian daripada ngobrol sama saya. Oke, Mami, Nah, awam saya atau skolar? Sebentar dulu. saya kan tadi dengar Awam nubuatan atau skolar? Bisa Apa? ngobrol dengan saya nggak? bisa. Awam bisa. atau skolar? Oke, pastikan juga telinga sehat ya.
Diskusi sama saya, pastikan telinga sehat dan handsetnya tidak bermasalah. Tes, cek 1 2 3. Mami saya Halo? bilang apa barusan? Halo? Ya, Ya, Mami 1 2 3 saya bilang apa barusan? awam atau sekolah? Saya Oke. Oh, uh, sehat telinga. Oke. Sekolah atau awam? semi lah, semi sekolah. Semi apa nih? Semi sekolah. Maksudnya gimana nih? Semi sekolah nih maksudnya Anda pembelajar atau sedang dia Saya memahami. Saya memahami. Maksudnya memahami kitab suci sendiri iya. dengan Roh Kudus atau dengan pembelajaran kajian ilmiah? Maksudnya dengan Roh Kudus itu seperti apa? Ya kan banyak orang Kristen mengklaim bahwa mereka paham Bible karena diurapi Roh Kudus, ya kan? Kalau itu susah itu. Itu bicara sama Mama Lemon aja, Mama Loren gitu. Karena kan Belajar nggak? Mami belajar nggak? Kamu Yui, kamu belajar nggak? Saya pasti Oke, belajar. siap. Oke, udah ya, sudah diklaim teman-teman. Artinya saya tidak merendahkan siapapun di sini. Kalau seandainya suatu saat nanti pas diskusi saya menunjukkan nggak apa-apa, kan bisa diskusi, mereka. Oke. kan? Ya, Yui mau berdiskusi atau mau bertanya saja? Silakan. Saya mau berdiskusi aja. Nah, tema apa yang mau kita angkat? Saya pilihkan beberapa tema, silakan kamu ajukan tema yang kamu paling kuasai. Ya, pertama adalah kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih. Yang ketiga, kenapa apa kontribusi Kristen buat peradaban. Yang keempat, kenapa Bible dikatakan suci. Itu saja yang menjadi tema diskusi saya 4 ini. Kamu mau yang mana atau punya gagasannya ide baru? Silakan. Oke, jadi saya ini mau membahas yang pertama, mengapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mantap. Baik, itu ya teman-teman. Oke, sudah kita angkat tema kita. Kenapa Yesus dikatakan Juru Selamat? Ya, jadi saya boleh. Baik, Mami saya kasih waktu. Saya ya. Tunggu, jangan cerita pengalaman. Di sini kita lagi nggak mau curhat, sesi curhat diskusi di sini. Saya dulu sempat agnostik. Nggak ada peduli saya dengan pengalaman kamu. Saya nggak peduli pengalaman kamu. Saya peduli ilmu pengetahuan kamu. Boleh berdasarkan pengalaman, boleh berdasarkan analisis, boleh. Tapi kalau masalah kamu cerita tentang masa lalu dan kehidupan kamu, kita nggak mau di sini membahas. Ya, oke ya. Ilmu pengetahuan ya. Misalnya pengalaman saya ketika bertemu dengan pendeta Esra Seru yang mengatakan Yesus itu ditelanjangi, itu adalah ilmu. Gitu ya. Jadi gimana aturannya? Saya kasih kamu time. Kamu butuh waktu 2 menit cukup untuk menjelaskan kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan Juru Selamat. Cukup nggak 2 menit? 3 menit? 2 menit cukup ya. Nggak usah panjang kali lebar ya. Takutnya nanti melebar kemana-mana ya. 2 menit cukup? Cukup nggak? Ya. Saya kasih timer dulu nih biar enak, biar nggak saya potong-potong. Ya. Saya tekan. Silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Kenapa Yesus berhak dikatakan Tuhan dan Juru Selamat? Silakan Mami. Waktu berjalan. Jadi awal mula segala sesuatu itu dimulai dari penciptaan ya teman-teman. Jadi pertama kali itu yang diciptakan itu adalah para malaikat. Nah, barulah ada penciptaan bumi dan langit dan isinya. Jadi ketika Tuhan itu mau membentuk manusia pada hari yang ke-6, manusia itu dibentuk dengan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya ada peperangan di sorga, karena para malaikat itu ada yang memberontak. Maksudnya para malaikat itu ada yang iri dengan manusia, sehingga ada peperangan di sorga. Makanya ada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa itu sudah diberikan berkat, diberikan tugas sebagai penguasa bumi, di situ Hawa itu digoda oleh iblis. Di mana iblis ini ya maksudnya mantan malaikat ya, supaya kita pahami. Karena memang malaikat yang sudah memberontak itu tidak akan pernah diterima lagi oleh Tuhan. Nah, sedangkan manusia itu disesatkan oleh malaikat yang sudah memberontak ini. Makanya neraka itu hanya diciptakan sebenarnya hanya untuk para malaikat, bukan untuk manusia. Nah, jadi kenapa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena di situ di kejadian itu Allah itu sudah berfirman bahwa melalui keturunan si perempuan ini Tuhan akan mengadakan
perselisihan ya antara keturunan si ular itu, si iblis itu, si ular tua ini, si ular beludak ini dengan keturunannya si perempuan. Nah, sehingga Stop, waktu nanti habis 2 menit pas. ya. Oke, nggak Oke, apa-apa. saya tanggapi ya. Oke. Ada 5 poin yang mau saya catat teman-teman. Sebelum saya memulai waktu saya sendiri, saya mau membacakan poin yang saya catat. 5. Pertama, malaikat pertama kali diciptakan sebelum bumi. Ya. Kedua, malaikat berontak. Ketiga, Adam Hawa digoda iblis. Keempat, manusia disesatkan. Sebenarnya neraka untuk malaikat, bukan untuk manusia, tapi masuk Iya. juga itu. Ya, nanti ya Iya. saya tanggapi di waktu saya. Yang ketiga adalah ada nubuatan bahwa perempuan akan melahirkan bla 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 yang sudah tidak selesai tadi ya. Baik, saya masuk nih. Iya. Saya reset ya. Start. Saya tidak tahu di 5 poin ini apa alasan Yesus dituhankan sebelum dapat. Iya, Malaikat karena pertama belum kali selesai diciptakan. tadi. Kamu jangan potong. Saya masih ngomong. Ya, kan makanya saya bilang jangan melebar. Kita fokus kepada tema. Ya. Malaikat pertama kali diciptakan. Saya minta datanya bahwa malaikat diciptakan sebelum bumi dan langit. Ya, tolong tunjukkan data dulu. Ya, karena setahu saya pada mulanya Tuhan menciptakan terang. Ini yang mana nih kontradiksi nih? Pada mulanya Tuhan menciptakan ini. Apa dulu yang diciptakan nih? Malaikat atau terang atau apa? Saya nggak ngerti. Yang kedua, malaikat berontak. Apa kaitannya malaikat berontak dengan Yesus sebagai Tuhan? Adam Hawa digoda iblis. Apa kaitannya sama Yesus sebagai Tuhan? Apa godanya? Apa semua korelasi pernyataan kamu ini dengan ketuhanan Yesus dan kenapa Yesus dikatakan juru selamat? Kenapa saya mengatakan sebagai orang Islam Yesus tidak bisa dikatakan sebagai juru selamat? Pertama, di dunia sebagai penguasa atau Tuhan, sebagai kurios, dia tidak layak. Dia bahkan pemilik keledai itu lebih layak dikatakan kurios karena punya keledai ya. Ingat ya, Yesus tidak punya apa-apa. Ya, bahkan dia saja menurut Matthew Henry hidupnya miskin dan hina dan menumpang bahkan dari sedekah. Kata Matthew Henry dalam pentafsiran Filipi pasal 2 nomor 6. Nah, lalu apa hak dia dikatakan sebagai Tuhan? Yesus yang digambarkan dalam Bible ya teman-teman, dia tidak pernah menjadi ketua geng. Bahkan ketika dia memilih 12 muridnya, itu saja dia tidak bisa menyelamatkan Yudas loh. Dia pilih 12 murid tapi satunya adalah iblis. Kata dia satu iblis, ternyata ada 2 iblis, yang satu Petrus, yang satu Yudas. Saya nggak tahu, ini Yesus aja nggak ngerti loh yang dia pilih aja berkhianat sama dia yang mana. Kata dia cuma satu iblis, atau cuma ada 2 yang iblis. Yang kedua, dia tidak bisa menjadi RT, RW, tidak pernah jadi penguasa, tidak pernah jadi presiden, tidak pernah jadi apapun, bahkan tidak selamat di dunia. Di surga pun dia tidak berkuasa, karena dia tidak berhak memberikan tempat duduk untuk anak Salome, karena itu adalah hak Bapa. Lalu kenapa dia dikatakan kurios? Kenapa dikatakan juru selamat? Bahkan Yesus tidak mampu menyelamatkan manusia yang masuk neraka, keluar dari neraka. Tidak ada satupun. Coba tunjukkan kepada saya, bisa nggak Yesus mengeluarkan manusia dari neraka? Ya, ini waktu saya pas ya. Waktu berjalan. Oke, jadi saya lanjutkan. Kenapa harus? Karena kita percaya semua agama itu punya malaikat ya. Sama juga dalam Kristen itu ada malaikat. Nah, saya mau jelaskan. Katanya tadi manusia. Nah, kan manusia ini digoda karena iblis tadi kan, sehingga manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya si iblis ini bisa memegang kekuasaan akan dunia ini. Makanya kita nggak heran di dunia ini kok ada ini Illuminati, inilah penguasa-penguasa itu karena memang manusia ini sudah tidak berharga lagi. Makanya Tuhan itu mau menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia? Karena dia mau menyelamatkan gambar dan rupanya. Nah, makanya Allah itu yang ini banyak salah paham ya orang itu ya. Kristen itu menuhankan Yesus, bukan. Tapi Allah itu yang turun menjadi manusia. Kenapa? Tidak ada yang mungkin kalau Allah itu tidak bisa jadi manusia. Kenapa dia nggak bisa serupa dengan ciptaannya? Karena kan kita ini sudah segambar dan serupa dan Allah. Sehebat itu manusia pada awal mulanya. Memang di zaman dulu, sebelum tidak ada dosa itu, manusia itu adalah teman bergaulnya Allah. Kita itu sahabatnya Allah. Mana mau teman-teman pergi malam mingguan pula lah sama pasangannya. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Oh, Ya, karena Adam dan Hawa itu dekat dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, kita itu diusir dari Tuhan taman butuh Eden. teman. Sama seperti sorga. Hai Tuhan. Sama seperti malaikat di sorga.
ketika malaikat itu memberontak, mereka akan dibuang. Mereka akan dibuang. Sama seperti kita manusia ini juga dibuang karena kita berdosa. Tapi bedanya Allah tahu bahwa manusia itu tidak karena niat hati. Nah, coba lihat, kenapa manusia berdosa? Karena kenapa Allah tidak menyelamatkan Hawa pada saat itu? Hawa, jangan kamu ikutin rayuan si ular. Kenapa nggak Allah waktu itu nggak langsung stakmat supaya Hawa ini nggak makan buah pengetahuan? Karena apa? Karena Allah itu 57, demokratis 58, ya. 59, Karena Allah itu 60. demokratis. Allah Berhenti itu bicara. mau menginginkan hati Waktu kita. sudah habis. Saya tidak tertarik mendengarkan dongeng halusinasi. Bukan Yang dongeng, saya itu tertarik bukan dongeng. dalilnya yang saya minta. Dari tadi saya minta Anda tunjukkan dalil. Dalilnya ada di Ya. Kejadian. Saya dari tadi minta dalil. Bacakan dalilnya baru jelaskan. Halusinasi Anda itu saya tidak Itu butuh. bukan halusinasi, itu ada di Diam Kejadian. dulu, ya, teman-teman. saya lagi ngomong. Saya sudah kasih Anda waktu. Dengar teman-teman muslim ya. Saya mulai ya. Kenapa saya katakan bahwa rata-rata umat kafir itu adalah manusia yang tidak tahu diri. Diam dulu, saya kan lagi ngomong. Oh, berarti Anda Kenapa masuk saya katakan surga ya? Ini orang tadi nggak saya potong loh. Ini gimana sih saya stop waktu saya? Ini kamu tadi saya kasih waktu, saya nggak potong loh. Bahkan kamu bicara panjang kali lebar. Saya lagi bicara, saya lagi ngomong sama 2,4 orang yang saya coba untuk cerdaskan. Mulai. Kenapa orang kafir itu, indikator mereka kenapa mereka terlaknat, saudara-saudaraku? Kesombongan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap diri mereka, menyamakan mereka dengan Tuhan sampai mereka berkata bahwa kita ini loh temannya Tuhan. Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Mereka menganggap bahwa Tuhan menciptakan mereka untuk menjadi teman Tuhan. Tuhan butuh teman. Nauzubillah min zalik. Manusia yang berkotoran di dalam tubuhnya mengatakan bahwa dia diciptakan untuk menemani Tuhan. Nauzubillah min zalik. Itu kenapa mereka berani mengklaim bahwa kami adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya mereka memuliakan diri mereka sendiri. Padahal makhluk terkeji di muka bumi adalah iblis. Tunjuk kepada saya ada iblis yang men-SODOMI manusia? Makhluk lain iblis? Ada tidak? Ada tidak iblis yang menghabisi nyawa iblis lainnya? Manusia ini lebih iblis daripada iblis. Tapi mereka mengklaim mereka adalah teman Tuhan, anak Tuhan, keluarga Tuhan. Inilah kenapa Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Mereka nggak tahu diri. Ya, nah saya tanya dalil. Kenapa Yesus dikatakan juru selamat di dunia nggak pernah berkuasa, tidak pernah selamat? Saya katakan, kalau saya bicara Nabi Muhammad juru selamat, jelas dalilnya ada. Nih, dalil nih. Nabi Muhammad sebagai manusia saja yang tidak pernah mengaku sebagai teman Tuhan saja itu menjadi syafaat. Ya, Sahih Bukhari mengatakan 6081 nomor 6081 bahwa kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu ada, mereka masuk ke surga. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan orang dari surga. Tuhanmu mampu tidak mengeluarkan orang dari surga? Itu yang kutanya. Dalilnya mana kalau ada? Kalau enggak ngapain dikatakan juru selamat? Ya, nggak usah banyak basa-basi, cerita kemana-mana panjang kali lebar, waktu saya habis. Minta dalil. Kalau nggak ada dalil nggak usah ngomong lagi ya, saya ganti yang lain. Saya minta dalil. Dalil kalau manusia itu teman Tuhan. Kalau manusia itu, tunjukkan dalil kalau Tuhan mengatakan aku menciptakan manusia untuk berteman denganku. Tunjukkan dalilnya kalau Yesus itu bisa menyelamatkan. Apa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Yesus. Itu data yang saya minta. Kalau nggak ada datanya mending diam. Halusinasi saya nggak butuh. Doktrin itu urusan kalian, imani kalian itu urusan kalian, saya nggak peduli, itu urusan kalian, saya nggak ganggu, ya. Tapi ketika omonganmu di publik, saya minta pertanggungjawaban. Dasarnya apa? Tunjuk. Kalau nggak ada, jangan jadi Tuhan di hadapan saya. Saya ini sedang mencoba memanusiakan orang lain, Bang Faruk. Saya nggak mau orang gini ya. Kalau saya suruh, sekarang gini. Ini sama kezoliman, Bang Faruk ya. Saya datangi anak SD, Bang Faruk. Lalu saya tanya, kamu ngerti tidak apa epistemologi? Saya ngomong sama anak SD. Saya yang jahat atau anak SD-nya? Saya yang jahat, Bang Faruk. Saya memaksa anak SD harus naik level gitu loh. Nah makanya saya tuh punya kriteria kalau diskusi sama saya. Minimal tuh pembelajar. Tapi dia mengklaim kan, Bang Faruk, dia belajar katanya. Ya kan? Dia yang mengklaim sendiri kalau dia belajar. Dan saya pastikan yang ngobrol sama saya ngerti bahasa Indonesia. Saya minta dasar, data, bukan haluisme. Bukan doktrinasi.
Yang saya minta adalah, apa yang kau ucapkan itu dari mana kau tahu? Kok bisanya kau bilang Tuhan itu menciptakan manusia untuk berteman dengan Tuhan? Dari mana kau tahu itu? Apakah kau dibisiki Roh Kudus? Maka itu bukan ilmu pengetahuan, itu halusinasi bisa jadi. Nah, kenapa saya memperlakukan ini? Justru saya menghargai manusia yang beragama Kristen ini. Saya menghargai mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Saya lihat kita terlalu ego terkadang, Bang Farouk. Kita udah tahu mereka botol, masih juga kita hajar kan? Kasihan keluarga mereka lihat, aduh mamaku udah tahu botol, masih juga dihajar, anakku udah tahu botol. Kan kasihan kan Bang Farouk? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Bilang aku sombong, padahal aku nggak mau kalian itu mempermalukan diri di hadapanku. Karena aku sadar gitu loh. Aku kalau ditanya aku nggak tahu, Kak, aku malu. boleh ya saya bacakan, Kak, Ya dalilnya? bacakanlah, dalilnya bacakan. Oke, saya bacakan Yohanes 12 nomor ayat berapa? 47 sampai 48. 47 sampai Maaf ya 8. teman-teman, aku Dan jikalau buka. seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Iya, menyelamatkan. Gimana kata teman di situ? Bukan, Kak, aku tadi mau bahas yang ini dulu. Mengapa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Baru nggak bisa dari situ bahasa saya Indonesia, tahu kalau saya ini sayang. adalah temannya Tuhan. Saya harus tahu dulu, Kak. berarti Misalnya gini, kamu nggak kenapa bisa saya tulisan harus data. percaya Kalau Tuhan itu sebagai Tuhan dan berarti Juru Selamat bentar, saya? berarti yang mengatakan kamu teman Tuhan ya kamu sendiri. Gini, Kak, aku itu harus Cita-cita dan tahu dulu angan-anganmu Tuhan pengen aku jadi siapa. teman Tuhan. Kenapa nggak jadi pacar Tuhan aja sekalian, Dek? Ngeri. Sebelum Lebih ke hebat situ, saya kasih Tuhanmu loh. ya, Aku bentar, nggak mau jadi temannya. Aku mau teman tapi mushroom. sebelum saya tahu bahwa saya ini adalah Tuhan, sebelum saya ini adalah anak Tuhan, saya harus tahu dulu kenapa dulu Kamu tahu tidak? Yesus ini Saya juga sebagai bisa Tuhan loh. dan Juru Selamat. Saya juga bisa seperti kamu loh. Udah kamu diam nih. Nih cerita saya lebih bombastis daripada kamu. Ketika saya menyadari selama 6 tahun saya membicarakan Yesus, 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 ternyata saya sadar kalau saya ini adalah calon istrinya Yesus. Itu dia. Itu namanya halusinasi, asumsi, cita-cita, angan-angan, ketidaktahuan dirimu kepada kekuranganmu sebagai manusia yang memiliki kotoran di setiap lubangmu itu penuh kotoran, lalu kau mengaku sebagai teman Tuhan. Kau tidak mengerti Tuhan itu penuh dengan kekudusan, lalu kau katakan kau teman Tuhan. Na'udzubillahi min zalik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berteman dengan para influencer saja kau belum tentu layak, apalagi mengaku berteman dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah kenapa kalian dimurkai, kenapa kalian sesat lagi menyesatkan, karena kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Ini kan saya bilang apa? Pada akhirnya saya akan melihat orang-orang yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Suatu saat mereka memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Yang kau lakukan itu memanusiakan Tuhan. Kau bilang Tuhan jadi temanmu. Makanya analogi selama ini yang saya bilang, kami nggak pernah lo ketemu Tuhan. Hai Tuhan, gue loh teman lu di sini. Udah minum kopi belum Tuhan? Gue yang bayarin, tenang aja. Keledai aja lu nggak mampu beli ya kan? Yaudah, Tuhan mau berapa kue roti? Berapa roti Tuhan? Nggak mau roti, ikan goreng. Ya ikan goreng tolong belikan buat Tuhan. Kenapa? Dulu waktu di zaman abad pertama lu juga nggak bisa ambil sendiri kan ikannya, juga minta kan sama murid lu, sekarang gue yang bayarin. Bisa saya begitu. Tapi ini bentuk kekurang ajaran sebenarnya. Konsekuensi imanmu itu bentuk kekurang ajaran kepada Tuhan sang pencipta alam yang sangat kudus. Bahkan ketika berbicara tentang Tuhan saja, orang Yahudi tidak berani menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tapi kalian jangankan nama Tuhan sembarangan, ya. Ketika kalian melakukan hubungan badan aja, oh Yesus, nggak ada kalian berteriak-teriak, oh Allah Bapa, nggak ada. Oh Yesus, oh no, oh yes, oh yes. Inilah kalian tidak menghormati orang yang kalian muliakan sebagai Tuhan. Kalian katakan kalian berteman dengan Dia. Siapa kalian sehingga layak berteman dengan Tuhan? Inilah kenapa kalian sesat lagi menyesatkan, karena kalian memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia.
Astagfirullahaladzim. Kalian dusta ketika mengatakan memuliakan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, ya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Tadi saya minta di mana Tuhan mengatakan bahwa dia menciptakan manusia untuk berteman dengannya. Kamu bilang, iya menurut saya karena saya mendapatkan ayat ini. Di dalam ayat ini ternyata tertulis, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ketika Yesus menjadi penyelamatmu, kau bilang dia adalah temanmu. Ini adalah asumsi liarmu terkait kitab suci yang dituliskan oleh orang yang tidak tahu entah siapa. Inilah kenapa kami umat Islam selalu berhujah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Kenapa kami selalu dimenangkan dalam hujah? Karena kami benar. Kami bukan konsepsi pribadi liar kami, tapi apa dasar keimanan kami, semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah kalian, ya. Itulah kalian. Kalian menganggap Tuhan sebagai besok-besok, maka jangan terkejut kalian kalau ada yang mengaku istri Yesus. Kak, Mengaku anak boleh? Yesus saja kalian mampu. Mengaku teman Yesus saja kalian mampu. Kenapa kalian tidak mampu mengaku sebagai istri Yesus? Kenapa ketika aku katakan aku calon istri Yesus kalian terguncang, kalian bilang saya menista, sementara kalian sendiri mengaku anak Yesus padahal kalian bukan anak Tuhan tapi anak manusia. Inilah Ya, Kakak, kalian. kenapa kakak nggak bisa jadi istri Yesus? Karena kakak sudah nggak perawan lagi. Yang menjadi istri Dari mana Yesus kamu tahu kalau itu- Yesus menyukai perawan atau pesundal? Kamu tahu tidak teman terdekat Yesus itu pesundal? Karena- Maria Magdalena. Karena dalam Katolik Hei, mereka yang sebentar dulu, jadi sebentar. Tunjuk kepada saya, Yesus pernah bilang kalau dia tidak suka, kalau Yesus tidak suka lubang dalam, tapi suka lubang sempit. Tunjuk kepada saya dalilnya mana? suster. Ini kenapa ya? Tunjuk omongannya sama terlalu aku. berat banget. Yesus, Sebenarnya kakak kamu ini bilang dia dikit-dikit tidak lubang suka pantat, janda. lubang Kamu bulit bilang tuh. Yesus, Berat banget sih. kan? Akhirnya kamu tuh menghujat. Saya tahu. Bukan, Kamu saya yang nggak membawa pernah di sini. menghujat. Berarti kamu mengatakan Tuhanmu tidak suka janda tapi suka perawan. Waduh, Oh, ini parah enggak, lagi nih Tuhan cewek saya nih. tidak menikah. Sampai Nah, dia kamu yang naik ke bilang surga, tadi, kenapa saya tidak? menikah. Apa hak kamu menjadi istri anak Yesus? Apa hak kamu menjadi anak Yesus? Kenapa Yesus menjadikan kamu sebagai anaknya? Apa alasannya? Dari tadi kan kalian ini bilang orang Kristen Saya itu menuhankan Saya manusia. sedang menunjukkan Sedangkan- cara berpikir. Iya, Saya karena sedang menunjukkan cara berpikir kalian orang Kristen yang merendahkan Tuhan kalian, memanusiakan Tuhan kalian. Kalian membawa martabat Tuhan kalian rendah serendah-rendahnya, setara dengan kalian dengan mengklaim kalian adalah Tuhan, teman Tuhan kalian. Itu yang saya tunjukkan. Ya, kalian mengklaim, giliran aku mengklaim aku adalah calon istri Yesus. Yesus nggak suka janda, Yesus sukanya perawan. Berani-beraninya mulut kalian berkata seperti itu. Emang udah pernah Yesus ngomong sama kamu kalau dia nggak suka janda? Karena janda rasa perawan banyak. Ya, Yesus aja temennya aja Maria Magdalena. Kamu tahu nggak siapa Maria Magdalena? Pesundal itu Maria Magdalena, bukan janda lagi. Kamu Iya, pikir saya perawan tahu. itu Maria Magdalena? Oh, Sedangkan udah ya. yang mencium kaki Yesus di dunia aja adalah Maria Magdalena. Apalagi kau bilang dia tidak suka dengan janda. Apalagi jandanya kayak aku ini. Pintar, baju merah. Bisa pargoi 12 macam lagi ha. Nggak mungkin nggak suka dia sama aku. Jadi saya ini bingung sebenarnya kenapa orang Saya Kristen menunjukkan bilang kalian orang itu Kristen adalah itu selalu- manusia yang tidak tahu diri. Ya, saya menunjukkan bahwa kalian itu tidak tahu diri. Mami, kalian dengan pemikiran kalian tidak tahu diri, menyetarakan diri Tuhan dengan diri kalian dengan Tuhan. Itulah kenapa kalian tersesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya dalam Islam itu awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu ma'rifatullah, arafa Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah artinya tahu bahwa Dia adalah Khalik dan kita adalah makhluk. Bukan mengkholikkan makhluk, memakhlukkan Khalik. Itu kenapa dikatakan awaludin ma'rifatullah. Kenapa orang Islam itu tidak mungkin menuhankan manusia? Sudahlah. Bang Naga diam dulu. Smart diam dulu. Apa sih Rifa. sudahlah? Ini apa sih ini orang masuk-masuk sudahlah? Kenapa kami tidak akan menuhankan makhluk? Karena kami bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Ya. Sorry ya. Kalau kalian mengaku anak Tuhan, saya juga bisa mengaku istri Tuhan kalian kok. Apa hak kalian melarang saya? Istri Tuhan dari mana kau? Kak. Istri Muhammad aja kau sekalian. Biar Ya yang yang kau ke-13. masuk ke sini nggak ada urusannya sama obrolanku. Kau nggak ngerti obrolanku. Kau belum Iya, menangkap. semua orang Kan saya dengar. menggunakan Sabar udah. dulu Bang Smart, sabar dulu, kau. sabar dulu. Dikondisikan Kan dulu ku roh kudusnya bilang. Bang, roh kudusnya dikondisikan. Saya Iya. boleh ngomong nggak? Bukan Roh Kudus, Kamu Bang. yang nggak- Iya, kamu Roh yang nggak punya Kardus, Roh Bang. Kudus. Iya. Seenak jidat Iya, gua kalau ngomong. dikondisikan.
kondisikan dulu Roh Kudusnya. Kalau bawa Roh Kudus Bang, kondisikan dulu. Oke, Kak Momi kayaknya udah selesai Kak Momi ya. Enggak, belum, Ya, belum. udah. Sebentar dulu. Ngapain Sudah, lagi? sudah. Mana sebelum kamu tunjukkan data PR-mu Iya, itu, Mami. Istri Muhammad iya kamu Apa yang ini? Saya Apa mau kau Sabar ini? dulu. Mami, kamu berhak bicara kalau kamu tunjukkan 2 data. Satu, dua data Kamu dari Tuhan, tadi nggak pakai diam data. dulu, Ngoceh terus kau. pakai. Kau baru masuk. Ya, Mami, kau tunjukkan 1 data di mana Tuhan berkata kalau kau diciptakan untuk menemani Tuhan. Ya, tunjuk datanya sama aku, ya. Kalau nggak ada, nggak usah ngomong. Apalah kau ini loh, roh hantu belau Ngoceh dia. aja kau, nggak pakai data kau. Istri Saya- Yesus. Mencret nanti keluar jakunmu, ketelan jakun kau nanti. Nenek. Ya, Mami. Dasar lu menghujat aja kerja lu. Istri Di mana kau Yesus. menghujat? Di mana kau menghujat? Di mana? Kutanya, apa hak kau mengaku anak Tuhan? Ya itu kan Tuhan kami. Apa hakmu? Ya apa marah? hakmu mengaku Saya anak tanya. Tuhan? Sekarang saya tanya, apa hak kamu Sekarang marah? kutanya, Yesus Saya itu tanya. milik orang, Yesus itu milik siapa? Ya Milik kami. kau, milik bapak Kenapa? moyang kau. Ya, Tunjuk sama aku Ya, kalau Yesus terserah. berkata kalau dia adalah milik kau. ngapain? Nggak penting. Ya udah ngapain Ngapain kau? Nggak menunjukkan penting ya udah kamu? ngapain kau? Nggak penting kau, nggak penting apa kau di sini? Kau ngaku anak Tuhan kau Ya. berani kau. Bila aku ngaku Anak bini Yesus Tuhan nggak dari berani mana kau. Apa kau? Anak Turun iblis kau. kau. Kau yang iblis. Ujung-ujungnya kan buang energi kan. Itulah menghadapi orang Kristen yang dipenuhi sama roh hantu belau, itu hanya membuang energi. Saya sudah bilang, kalau kalian bisa mengaku anak Tuhan, saya juga bisa mengaku bini Tuhan kalian. Itu konsepsinya di situ. Otakmu kemana? Kalau kau mengaku-ngaku teman Tuhanmu, kawan Tuhanmu, kami juga bisa mengaku-ngaku kayak Luga Tambunan tuh, mengaku sebagai siapa? Nabi. Aku lebih hebat lagi pengakuanku. Kalau aku nggak mau ngaku-ngaku hamba Yesus, mau mengaku kekasih Yesus, apa kalian? Nggak terima kalian? Maka kalian juga jangan sok-sokan depan kami mengaku anak Tuhan. Itulah analoginya. Kami berikan kepada kalian. Nih ya. Nah ini nih. Ini kita pakai data Kristen aja deh. Nah ya kalian nih. Aku kalau bicara nggak pakai asumsi, aku bilang. Renungan hidup Kristiani. Aku kasih aja lah data penjelasannya dari orang Kristen nih. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau aku mengaku jemaat Yesus, aku boleh mengaku sebagai istri Yesus. Paham kalian? Kalian ngaku-ngaku anaknya, tinggi derajatku. Aku bisa mengaku sebagai istrinya. Karena cuma pengakuan, klaim. Klaim. Kenapa kalian marah ketika kami mengaku adalah hubungan spesial dengan Yesus, sementara kalian sok-sokan mengaku anak Yesus? Itu lucunya kalian, hipokritnya kalian. Kami tidak diajarkan mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku seperti itu dalam Islam. Tidak pernah saya mengaku-ngaku saya keturunan Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah mengaku orang yang tidak kenal dengan dia, tapi mengikuti dia, itu adalah saudarinya. Jadi aku nggak perlu mengaku Nabi Muhammad adalah saudaraku, tidak. Nabi Muhammad mengklaim orang yang tidak pernah melihatnya, tapi ikut dengan apa yang diajarkannya, itu saudarinya Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Islam. Ada kata-kata itu keluar dari nabiku. Ini bilang Tuhan adalah temanmu. Mana Tuhan mengatakan kalau kau teman Tuhan? Tuhan menciptakan kau untuk menemaninya. Merendahkan Tuhan. Gitu ya. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kalian. Kenapa kalian merendahkan diri? Kenapa kalian dihinakan oleh Allah di dunia? Dipertontonkan kebotolan kalian. Kenapa kalian masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya kalau kalian tidak bertobat segera dan tidak berpikir segera? Karena kalian merendahkan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah teman kalian. Mengatakan bahwa Tuhan itu bapak kalian. Mengklaim kalian. Pak Jokowi aja belum tentu mau diklaim bapak kalian. Ini Tuhan pula yang kalian klaim sebagai bapak kalian. Ngeri loh kalian itu. Ya, ini yang kami tolak sebagai umat Islam. Ya, Tadi ada baik. akun bernama hantu gua gitu ya, dan teman-teman tahu ya, banyak orang Kristen ini yang menuduh bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan iblis di gua karena mereka berdasar kepada kitab suci mereka bahwa iblis itu dibuang ke gua-gua gelap. Itu ya. Dan hipokritnya mereka, munafiknya mereka tidak tahu ternyata iblis itu juga dibuang kepada Yesaya 14:12. Aku tunjukkan dalilnya teman-teman. Ini komparasi ya atas tuduhan mereka, ketabuk sendiri mereka. Yesaya 14 nomor 12, wah engkau sudah jatuh dari langit,
Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, kita lihat di mana mereka, kita baca semuanya jadi. Itu ini blunder buat mereka yang menghujat Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, di mana dia dibuang, teman-teman? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat orang-orang paling dalam di liang kubur. Jadi kalau mereka bilang yang iblis dibuang ke goa, itu mereka juga harus akui di liang kubur ada iblis. Maka ketika ada Tuhan yang masuk ke dalam kuburan, bangkit menjadi Tuhan, nah maka konsekuensinya bisa juga itu adalah iblis. Ya, jadi di kuburan itu juga ada iblis. Nah, Yesus itu menjadi Tuhan setelah keluar dari kuburan. Maka ketika mereka menuduh Nabi Muhammad keluar dari goa karena bertemu iblis, maka juga bisa dikatakan atas dasar ayat ini Yesus juga bertemu iblis. Ya, begitu. Ini cara berpikir mereka ya. Mereka menuduh Nabi Muhammad bertemu iblis karena mereka mengatakan bahwa iblis dibuang ke goa Hiro. Tapi ternyata di kuburan itu juga ada iblis. Tuhannya masuk kubur dulu baru jadi Tuhan. Nah, inilah mereka ya, ketampar sendiri ujung-ujungnya. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya silakan Bang Ampi, silakan ditanggapi Bang Iya, Ampi. baik. Anda kan Iya, sudah baik, menyimak Abang. narasi saya dari awal tadi kan? Iya, Iya kan? iya, baik, Abang. Udah simak kan? Iya, Yaudah. terima kasih karena Abang menggunakan ayat ini Matius 4 ayatnya yang ke 8 untuk membuat tema ini, bahwa tema ini Yesus mengikuti iblis. Kalau menurut saya Yesus mengikuti iblis berarti seharusnya dari awal pencobaan itu iblis sudah memenangkan Yesus untuk menggiringnya ke sana. Tapi ayat ini kita harus baca sampai selesai. Karena begini, ayat ini kan ada ayat pertamanya. Di sini ayat pertama ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak digiring oleh iblis, tetapi roh Tuhan itu yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan kemudian konteks Tunggu Bang pencobaan Ampi, ini, Bang Ampi, jangan ditambah-tambahi Bang isi Bibelnya. Dibawa oleh roh, tidak ada kata Tuhan. Dibawa oleh roh, iya, ya. dibawa oleh roh. Baik. Sepakat dulu kita baik, ya. Iya, dibawa oleh roh. Tidak ada kata-kata Iya, Tuhan baik. ya. Dibawa oleh roh. Iya, Lanjut. Kalau mau lanjut ayat 2, lanjut. Dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di sini iblis yang mencobai Yesus. Kemudian konteks pencobaan ini sudah dinubuatkan oleh para nabi, terkhusus di dalam Ulangan 8 ayat 3 dan Ulangan 6 ayat 13 sampai 16. Di situ sudah dinubuatkan pencobaan ini. Jadi ketika ayat 8 ini dibawa ke sana, Tunggu Bang Ampi, tunggu Bang Ampi. Kalau Anda bawa tentang nubuat, coba sebutkan satu ayat ya di dalam Perjanjian Lama di mana di situ dikisahkan tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis. Di mana, Bang? Di sini di Ulangan 8 ini konteks bahwa Yesus berbicara tentang apa pencobaan itu di situ. Ulangan 8 ayat 3 Tidak, pertama. tidak. Iya. Tunggu Bang. Ulangan 8 ayat 3. Bentar Bang ya, kita buka pelan-pelan Bang. Ya, baik. Ulangan Saya 8 ayat 3 ya, bentar Bang. Ulangan 8 ayat 3. Tuhan dicobai iblis Bang ya. Nubuat tentang Tuhan dia dicobai oleh iblis. Ulangan 8 ayat 3. Saya tidak bilang itu ditulis di situ bahwa Tuhan dicobai oleh iblis, tapi kata-kata Loh, tadi Anda katakan bahwasanya Tuhan yang dicobai oleh iblis ini sudah dinubuatkan. Kan gitu tadi gue bilang kan abangku. Konteks pencobaan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di kitab sesuai dengan kata-kata yang ada di dalam kata-kata yang Oke, di dalam nubuat ini, kitab Ulangan yang Anda jadikan dalil sebagai nubuatan ini, apakah di sini dikatakan Tuhan akan dicobai oleh iblis?
di sini kata-kata yang Yesus pakai untuk menjawab si iblis ini ada di dalam Ulangan ini, makanya kami bilang ini nubuat tentang pencobaan itu. Begitu Abang. Jadi Bang. Jadi kita baca Ulangan 8 ayat 3 ini dan Ulangan 6 ayat 13 dan 16 ini sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Yesus pada saat dicobai. Begitu Abang Faru. Simak Bang ya. Simak ya. Di dalam Matius 4 nomor 8 yang membawa ya Yesus sampai ke atas gunung itu siapa Bang? Makanya saya tadi bilang, saya menjawab Abang itu, saya bilang membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, begitu. Supaya Ya, itu enak, di ayat jelas. Kalau kita 8-nya, di ayat 8-nya Bang, yang membawa Yesus ke atas gunung itu siapa Bangku? jelas, kan saya sudah bilang bahwa yang di dalam ayat itu bahwa itu benar, karena begini. Itu karena sudah dibawa oleh Roh ke sana, harus dia mengikuti itu karena itu sudah Yang dibuatkan, dan membawa harus dia menyelesaikannya. Yang membawa Yesus ke atas gunung siapa Bangku di ayat 8-nya? Ayat itu jelas, kita tinggal baca saja, ayat itu jelas. Begitu. Iya, aku mau ketegasan Abang Bang. Yang membawa Yesus sampai ke padang sampai ke atas gunung itu siapa Bangku? Kita baca saja, Abang. Baca, Daripada Bang. Silakan, nanti saya silakan. berasumsi. Kita baca dari ayat Silakan, pertama Abang. ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu ayat pertama. Dan ayat kedua. Dan Ya roh yang bawa roh apa Bang? Ya ini jelas pasti roh Tuhan. Karena iblis di Bang, iblis kan juga roh, Tuhan kan juga roh. Emang agak susah membedakan Tuhan dan iblis di kitab kalian. Soalnya sama-sama roh. Ini sudah Maksud kami, mana di situ Tidak, roh Tuhan? Ibu. Roh Ibu Tuhan di begini, mana di Ibu. situ? Kalau seandainya itu roh iblis, pasti dikatakan di sini bahwa itu roh iblis. Tapi ini dikatakan roh, berarti roh itu Bapa itu Iya adalah roh roh. apa? Berarti Bapak yang membawa Roh gitu. Tuhan. Bapak yang Roh membawa dia, Bapak yang membawa diantarkannya anaknya ke iblis gitu. Seperti itu pemahaman Ibu, silakan. Tapi saya mau Aku kan katakan tanya, bahwa berarti ini roh Bapak Tuhan. adalah kerjaan Tuhan kalian, anaknya dibawa nah iblis, cobailah anakku dulu. Ya silakan, itu pendapat Ibu. Karena Lah, saya bilang Bang di sini itu Paro. roh Tuhan. Bang Paru, makin Roh Tuhan. cengkle aku Bang Paru. Coba lagi Bang Paru, roh Tuhan katanya Bang Paru. Bukan. Apa? Ini roh Tuhan di sini karena iblis di ujung. Begitu. Bukan, Bang, dalam di bahasa ayat aslinya 1-nya itu, kan nggak ada kata Tuhan Bang. dalam bahasa aslinya itu hantu Bang, bukan Tuhan, bukan roh Tuhan. Abang cek aja. Gak percaya dia Bang aslinya. Dewa. Semalam sudah kita diskusikan kemarin sama dia. Itu pneuma. Ya, roh itu dalam original teksnya pneuma. Pneuma itu hantu. Dia nggak mau berpegang Begini. kepada original dia Bang. Begini Abang, saya kalau berpegang kepada Pak Ampi ini sukanya uang palsu ya? Nggak suka uang asli ya Pak ya? Ya. begini gitulah Abang, kira-kira, kalau Bang. saya begini Abang, kalau saya berpegang kepada ayat teks asli, kalau saya mengerti tentang teks asli, boleh saya harus berbicara secara fakta bahwa saya tidak mengerti tentang teks asli itu. Kalaupun Abang mengerti tentang itu silakan, dan kalau Abang mau berdebat tentang teks asli itu, Abang berdebat dengan LAI sana, begitu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya di sini berdebat Lanjut Bang. mempertahankan Lanjut ini. Bang. Yang membawa Yesus ke atas gunung berdasarkan Matius 4 nomor 8 siapa Bangku, silakan. Makanya kita baca dari sana. Kenapa menghalangi? Kita baca dari ayat 1 sampai 8 sana. Silakan Bang, Sebelah silakan Bang, sana. baca dari ayat 1. Baca dari Supaya- ayat 1 Bang. Mana tahu di ayat 8 udah hilang tulisan iblisnya Bang. Bukan Abang. Supaya itu jelas runut ke bawah sampai kepada statement saya Pak, bahwa itu dinubuatkan. Begitu. Abang jangan ini Bang bilang putar-putar. kan, aku minta data tentang nubuat bahwasanya Tuhan akan dicobai oleh iblis, nggak ada. Nubuat apa yang mau kau tunjukkan sama kami, Abang Bang? ini baru. Abang ini
dari Kristen. Abang tahu bahwa nubuat itu bahwa perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini sama seperti yang ada di dalam nubuatan. Bang, Jadi, itu bukan nubuat namanya itu, Bang. Perkataan yang sama, Bang. iya itu Itu nubuatan, bukan karena nubuat, itu sudah Bang. nubuat Itu nyontek hal namanya, yang Bang. sudah Kalau lampau. kata-katanya sama itu nyontek itu, Bang, nyontek. Hal yang sudah lampau kemudian terjadi di belakang, begitu. Nah, Abang. terjadi itu nubuat dan terjadinya itu atas Dan manusia ini atau atas pencobaan. nabi. Atas nabi, bukan atas Tuhan, Bang, terjadinya, Bang. Abang kau lari sudah ini. Aduh. Ya udah, abang jawab, makanya abang jangan dengan lari kemana-mana. Abang jawab dulu di dalam Matius 4 nomor 8 yang digiring atau dibawa oleh iblis ke atas gunung itu, siapa itu, Bang? Siapa yang dibawa, yang membawa Yesus sampai ke atas gunung siapa? Matius 4 nomor 8 yang membawa Yesus sampai ke atas gunung itu siapa? Bang Ampi ini kayak gitu-gitu aja dari tahun 79 diskusi. Aduh, memang itulah. Makanya janganlah menyembah roh. Susah bedakan mana roh iblis, mana roh Tuhan. Berpolemik kita jadinya. Itulah kalian. Nggak roh yang kalian sembah, manusia yang kalian sembah. Sehingga nggak bisa kalian bedakan mana Tuhan, mana manusia, mana roh, mana iblis. Roh Tuhan dan iblis. Itulah. Enak kami umat Islam ini, roh Tuhan kami. Laisa kami selih syai'un. Tapi dia bisa ngebedain nih mana uang palsu, mana uang asli. Hebat ini. Tapi giliran membedakan manusia sama Tuhan nggak bisa gitu. Ini aneh ini. Bang Ampi tahu uang merah ya? Uang merah Maha benar Allah biru dengan ya? segala firman-Nya ya. Lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quran ya. Lemak doktrin itu sangat tebal dan itulah kataku ya. Ngeri loh lemak doktrin itu loh. Ngeri banget lemak doktrin itu. Membuat orang jadi menuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Manusia diciptakan untuk berkawan dengan dia katanya. Gila. Sekarang antara roh Tuhan dan roh iblis nggak tahu lagi cara membedakannya kayak mana. Pusing aku. Gila. Temanya Yesus diikuti iblis. Oke, saya Kristennya, Bro ya. Iya, Bro. Yesus Bro. mengikuti iblis. Yesus ikuti iblis. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Faruk bertanya, apa dasar kalian umat Kristen mengaku benar karena Tuhan kalian aja bisa digiring apa sama iblis, apalagi kalian, gitu maksud Bang Faruk. Nah, di situ kan sebelum dia digiring ke situ kan dia dibaptis dulu. Ya kan, Faruk kan? Itulah. Yesus kan dibaptis dulu. Sebelum bertemu dengan iblis aja dia dibaptis dulu. Itulah aku bilang. Kalian kan sebelum jadi Kristen dibaptis setelah dulu. Dibaptis, baru dia digiring ke padang gurun untuk dicobai. Aku bilang. Umpamanya sekolah. Yesus itu aja. Ujiannya. Iya, Umpamanya itulah guru, kata Bang sebelum Faruk. dia menjadi guru, dia ujian dulu. Tuhan kalian aja Rifat, sebelum diuji dengar dulu. iblis, dibaptis kalian menyembah iblis, jadi dibaptis dulu, itu maksud Bang Faruk. Rifa Lanjut jangan Bang Faruk. dibiasakan potong-memotong ya Rifa ya. Seolah-olah Aku kamu cuma di ngasih sini tahu menegaskan aja. kamu itu maha benar. Gak ada maha benarnya kepada Jadi gini ya, makhluk. izin nih ya, biar saya luruskan ya. Ini Bang Faruk sebari muasar dulu. Bentar nih Bang Malaikat, lucu jawaban kau Bang Malaikat ya. Kalau modal yang kau lakukan adalah dengan baptis, sebelum Yesus itu diuji oleh iblis, dibawa oleh iblis ke atas gunung, dia dibaptis dulu. Dia sih bersiap selesai dibaptis saja, masih bisa dibawa iblis jalan-jalan Bang Api ke atas gunung Bang. Nah, baru itu pertama. Yang kedua, tunggu dulu, belum selesai nih. Tunggu selesai lagi. Yang kedua ini Bang. Yang kedua, sabar dulu. Jangan dikirim. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Yang kedua, jika kau jadikan baptis adalah senjata buat kalian, bahwasanya kalian tidak bisa diganggu oleh iblis, berarti Maria ibu Yesus itu dicoba iblis, dikuasai iblis, karena Maria nggak pernah dibaptis Bang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak. Nanti Bang Dewa ada mau masuk asasi Bang Dewa, nanti Bang Dewa. Nah. Iya. Lanjut. Tadi kita ikuti aja. Tadi Yesus dibawa oleh roh. Sebentar. Tadi Yesus dibawa oleh roh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun, Bos? Itu tema roh di situ tidak ada dijelaskan itu roh siapa, tapi ini tentang keimanan. Kalau Muslim bilang itu roh jahat, roh Israel, roh Jibril, itu terserah. Tapi di situ dituliskan R huruf besar
OH huruf kecil. Kalau dia Artinya? roh jahat itu berarti ROH, R kecil. Oh, berarti ini, kalau dia ini roh rohnya Tuhan roh. itu R besar. Oke? Oh, R besar Paham? gitu, Pak. Oh, jadi ada Oke, huruf besar, huruf gitu. kecil gitu ya? Huruf besar, huruf kecil. Iya, betul. Oh, ngaruh juga ya seperti itu Penegasannya ya? sekali lagi, kalau Ah. R huruf besar tentang roh, itu roh Tuhan. Penegasannya ya, kalau R Iya, huruf iya. kecil, roh itu roh jahat. Oke, lanjut. Baik, kalau O-nya yang besar, R-nya kecil, H-nya kecil, itu apa? O-nya yang besar R ini. huruf besar, Ya, kita Apa? bicara bahasa Indonesia aja, huruf besar, huruf kecil sekarang ya diskusinya ya. Baik, kalau H-nya hurufnya besar, R-nya sama O-nya huruf kecil, apa itu? apakah ada penulisan seperti itu? Nah, sekarang saya baik tanya, apakah ada di dalam teks Yunaninya huruf besar, huruf kecil? Saya tanya. Kita orang Indonesia, Bang. Kita bicara sesuai Indonesia aja. Baik, Yesus Jangan tidak diutus di Yunani, Jakarta, Bang. Ibrani, Abrahamik, jangan dibahas itu. Baik, karena Kalau Yesus abang tidak mau diutus bahas di teks Jakarta. asli, abang jangan Kecuali- berdebat di TikTok. Lanjut pergi ke LAI ya. Oh, kalau abang tidak mau debat tidak suka dengan teks originalnya, abang belajar dulu saja ya. Saran saya seperti itu. Jadi abang ini Karena jangan ini- percaya sama yang namanya terjemahan, Bang. Karena kitab suci umat Kristen itu hak itu saya mau percaya apa enggak. Tapi di sini tentang roh. Lanjut aja Bang ke pembahasan kita. baik, Kita roh. bahas secara bahasa Kita kan Indonesia aja. Nah, sekarang roh di situ merujuk kepada siapa? Apakah di situ roh Tuhan? Apakah itu di situ roh iblis? Abang pilih yang mana? Terserah abang. Nah, di situ rohnya roh besar apa roh kecil? R-nya. Abang lihat roh apa bang? R apa hurufnya? Abang kan bisa lihat. Nggak tahu, Alkitab nggak tahu. kami enak loh bang. Alkitab kami siapa aja bisa baca. Alkitab kami tidak terfokus pada satu suku bangsa karena Tuhan Ya, kami tidak rasis. Ya, tetapi di Amerika kitab NT itu dilarang di Amerika. Lihat faktanya. Kita ini di Indonesia Orang-orang bang. Eropa, Jangan bicara orang-orang negara luar. orang-orang Indonesia, Lah, kau ini orang-orang dari tadi Eropa, Sudah sama diam Rifa, orang-orang jangan Amerika, biasa kamu motong-motong. itu Diam. Kau yang melarang turun di namanya sini kitab lah. Ada suci. ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa Engkau, aku pula yang kau atur. Emang siapa kau di sini? Enggak ada adab kalian orang Kristen di sini. Dikasih waktu bicara, malah suka-suka nenek moyangmu bicara di sini. Oke, kita sapa tamu dulu buka ya ini. Kak Pusing Ina. kepala nih kalau udah bicara huruf besar, huruf kecil. Pusing kepala bener ini. Kak Ina. Ini tahu siapa tamu tadi? Bang Dewa lagi itu Farbit. Bang Dewa, Bang Dewa. Iya. Iya, iya. Manggilnya 2 kali kan? Jawabnya iya, iya. Gimana? Ya, Pak Lutang mau bertanya atau mau berbagi wawasan, silakan. Silakan. Begini, bukan saya tidak, bukan maksud mau menantang apa tidak, betul saya mau tahu begitu. Kalau yang saya tahu itu begini, kalau kan saya dengar si Umi ya, nah, saya dengar tahu juga menjelaskan Al-Quran, tahu juga menjelaskan Alkitab begitu kan, berarti pengalamannya Al-Quran, luas. Pak Lutang. Pak Lutang, Al-Quran, Ya. bukan Al-Quran, bukan. Al-Quran, jangan salah. Itulah salah sebut. Ya, Oh, iya, iya. Al-Quran. Al-Quran, Ah, Al-Quran. Ular melingkar di atas pagar, coba. Ya. Bawa telur ke Panaraga naik motor. Coba. Kurang bahasa saya ini, kurang Ya, nggak bahasa apa-apa, ini. nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak Lutang. Ada lagi lanjut. Yang saya apa mau kira-kira? Ya. Ya, yang saya jadi pertanyaan saya begini. Iya. Alkitab itu apakah itu dari Allah yang kasihnya sehingga orang bisa bikin, begitu juga dengan Al-Quran, apakah Allah yang kasihnya atau itu pentafsiran manusia juga begitu? Ya. Dua-duanya saya mau tahu Beda- begitu. Saya jawab berdasarkan pengetahuan saya dan hasil penelusuran, Ya. hasil pembelajaran saya ya.
Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan. Artinya adalah secara terminologi wahyu Allah yang dilafazkan, dibaca dan dituliskan yang menjadi panduan berkeyakinan umat Islam. Itu terminologi. Kalau dari etimologinya qara'a yakra'u Qur'anan, yang dibaca. Yang dibaca itu bukan hanya yang tertulis tapi juga dilafazkan. Itu. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Biblos apa? Biblos artinya kumpulan buku. Lalu Biblos, ya, kumpulan buku yang diklaim sebagai firman Tuhan yang sebenarnya secara esensi adalah catatan manusia yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai kitab suci. Itu Pak, kedua-duanya. Silakan. Kalau Alkitab bagaimana ya? Alkitab itu dari kata katabah, yaitu merujuk kepada ketentuan, hukum, perintah-perintah Allah. Kata Alkitab itu dari bahasa Arab, merujuk kepada nama firman Allah atau wahyu Allah yang dikutip oleh orang-orang Kristen karena diambil dari bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan menjadi nama Biblos. Padahal Alkitab itu adalah istilah Arab, istilah Al-Quran, istilah Islam. Padahal ya orang karena Kristen itu kan betul-betul saya ini kitabnya bahasa bingung Yunani. kan, kami ini di kampung kehidupan saya ini kan. Iya. Jadi tidak ada agama lain selain Kristen ini di sana. Nah, setahu saya Alkitab ini bahasa Indonesia aja. Rupanya saya dengar perdebatan ini rupanya asalnya dari lain negara juga, ada bahasanya lain. Saya kira Alkitab dulu itu cuma bahasa Indonesia. Jadi Bible Bapak setelah itu, saya dengar perdebatan begini, Biblos itu bahasa aslinya bahasa rupanya Yunani, Alkitab Pak. ini dari negara lain. Betul. Itu diterjemahkan, Pak. Yang Bapak dapat itu terjemahan. Bahasa aslinya, teks aslinya sebenarnya masih jadi perdebatan, Pak, antara orang Kristen sendiri. Ada orang Kristen yang mengatakan bahasa asli dari PB itu adalah Aram, makanya ada Peshitta. Ada yang mengatakan tidak, bahasanya Yunani, makanya ada teks-teks Yunani, manuskrip-manuskrip. Orang Kristen aja masih berdebat sampai detik ini kok. Contohnya yang memegang teguh bahwa Bible itu berbahasa Aramaik adalah Sam Aldo atau Aldo. Ada salah satu pendebat Kristen juga namanya Sam Aldo atau Aldo. Nah, jadi bahasa asli kitab Bapak itu bahasa Yunani, bahasa penjajah di zaman Yesus itu hadir, begitu Pak. Ya, jadi karena saya lihat perdebatan begini kan, jadi saya ada penambahan pengalaman sedikit lah sudah begitu. Jadi saya senang lihat berdebat begini. Kita kan mau cari kebenaran ini. Jadi lanjut aja anunya supaya nanti kita bisa tahu itu Gini, yang Pak, mana yang gini, benar. saran saya. Nanti kan itu harapan. Kalau Bapak betul-betul ingin mencari tahu kebenaran, saya mau tahu sama Bapak dulu. Apa arti kebenaran menurut Bapak? Maksud saya yang kebenaran yang itu sendiri benar-benar artinya lah apa? begitu membawa kita selamat. Nah, begitu. Coba saya bawakan itu ide kalau dan untuk gagasan saya dulu. menjelaskan saya tidak bisa juga. Ya, nggak apa-apa. Saya coba jelaskan, mudah-mudahan Bapak paham. Yang disebut dengan kebenaran itu gini, Pak. Setiap ucapan yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Ada pembuktiannya, itu kebenaran. Kalau saya bilang begini, Pak. Saya ini perempuan, itu benar atau tidak? Oh ya, benar. Nah, kalau saya bilang saya istrinya Benar, ya. Jokowi, itu benar atau tidak? Oh tidak. Nah, itu yang disebut dengan kebenaran ada apa? Lain muka Jokowi, saya lihat lain istrinya. Nah, ternyata Bapak membuktikan kalau saya bukan istri Pak Jokowi. Maka klaim mengatakan bahwa saya itu istri Jokowi itu adalah kesalahan, bukan kebenaran. Betul? Betul? Betul, ya. Paham ya? Artinya kebenaran itu, setiap omongan itu harus ada pembuktiannya. Ya, paham. Nah, sekarang ketika Bapak berkata bahwa Bible, buku panduan Bapak itu adalah kitab suci, itu klaim atau kebenaran, Pak? Yang kami imani selama ini itu kami anggap itu benar begitu. Nah, Bapak dengan mengatakan bahwa Bapak menganggap itu benar, Bapak sebenarnya adalah orang yang berpikir.
Menganggap benar dengan benar itu beda, Pak. Menganggap pintar dengan pintaran itu benar. Bapak lebih mau mana? Dianggap kaya atau kaya benaran? Nah, kalau maunya anggap di kaya beneran begitu. Lebih baik kita kaya benaran daripada dianggap kaya. Sepakat? Ya, sepakat ya. Nah, mana yang lebih Bapak mau? Dianggap benar atau benar betulan? Aduh, jaringan saya ini kurang bagus sih mungkin ini. Ya, nggak masalah, nggak Di masalah. hutan saya ini, di kampung ini. Nggak apa-apa, Pak. Allah Ya. masih izinkan Bapak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun dengan kesulitan seperti itu. Bisa jadi dengan upaya Bapak itu menjadi asbab hidayah buat Bapak ya. Karena Bapak berhak atas ilmu Islam. Beginilah kemudahan Islam sekarang disiarkan dengan platform walaupun kita dengan jaringan yang terbatas. Mudah-mudahan Bapak bisa dapat hidayah. Jadi Bapak lebih pilih mana? Dianggap benar atau betul-betul benar? Nah, itulah yang saya mau tanya-tanya sekarang ini karena Masya saya Allah. mau Baik. tahu yang betul-betul benar gitu. Baik, izinkan saya memaparkan kepada Bapak. Saya pelan-pelan menjelaskannya. Simak baik-baik. Kalau Bapak tidak mengerti, Ya. Bapak ulangi bertanya ya. Bapak punya handset, Bapak dengarkan baik-baik, Ya. di mute. Nanti saya konfirmasi Bapak betul-betul mendengarkan atau tidak. Nanti saya konfirmasi, saya validasi nanti. Saya uji nanti. Pertama, Pak, saya bisa membuktikan. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu benar, itu kita bisa buktikan. Saya bisa membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar karena saya mampu membuktikan Nabi Muhammad orang benar. Kenapa saya bisa buktikan Nabi Muhammad orang benar? Karena tidak ada yang mampu membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah, sementara klaim Nabi Muhammad itu benar berdasarkan fakta sejarah di mana dia diberi gelar sebagai Al-Amin. Bukan saya yang memberi gelar dia Al-Amin, tapi orang yang hidup sejaman dengan dia. Dia diberi gelar Al-Amin. Jadi kalau zaman dahulu Pak Soekarno digelari sebagai Bapak Proklamator, tentu ada peristiwa besar sehingga dia digelari sebagai proklamator. Nabi saya digelari oleh orang terdahulu sebagai Al-Amin, orang benar, orang jujur. Maka di Al-Quran dan juga gelar dia dikatakan Al-Amin atau jujur. Untuk membuktikan kalau itu semuanya salah, buktikan kalau dia pernah berdusta. Nah, itu ya. Lalu, ketika ada orang yang berkata, Bapak saya kasih analogi. Bapak punya anak 2. Yang satu anak Bapak tidak pernah berbohong seumur hidup. Tidak pernah berbohong, Pak. Tidak pernah berbohong sama sekali. Yang kedua, sering sekali berbohong. Kalau ada 2 informasi, mana yang lebih Bapak percaya? Yang tidak pernah berbohong atau yang pernah berbohong? Nah, kalau kan cara kita sama anak kita itu mungkin berbeda-beda. Kalau saja Enggak, saya analogi aja, saya lihat analogi dulu saja. Laporannya gitu. Oh. Nah, Bapak selidiki Kalau kan? mau analogi Bapak saja, selidiki. berarti yang ya. Nah, Ya, inilah gitu. proses yang saya lakukan. Selidiki. Saya menyelidiki si pembawa kitab ini. Al-Quran dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdullah dengan kehidupannya yang terdokumentasi dalam riwayat dan juga dalam hadis. Bible dibawa oleh Paulus dan juga penulis yang tidak diketahui namanya. Bagaimana mengatakan bahwa Bible adalah kebenaran? Penulisnya aja nggak tahu kita. Tapi Al-Quran penulisnya tahu, yang membawa kita tahu, dihafalkan turun-temurun, dan semua orang bisa menghafal Al-Quran. Zaman sekarang aja orang masih bisa hafal Al-Quran apalagi zaman dahulu, Pak. Maka disinilah saya membuktikan Al-Quran saya benar. Kalau saya bisa membuktikan kebenaran nabinya, kebenaran Al-Qurannya, maka apa yang dibawa pasti benar. Maka Islam adalah agama benar. Tapi saya bisa buktikan, Bible itu banyak kontradiksi. Ada ayat tambahan, ayat sisipan. Ada kitab yang hilang. Pembawa Bible adalah orang yang pernah berdusta. Paulus pernah berdusta. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi?
Yesus bahkan terduga di dalam kitab Anda berdusta dalam Lukas pasal 24 nomor 46. Ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Dia mengatakan itu tertulis dalam kitab para nabi. Ternyata tidak pernah ada tertulis sama sekali. Bagaimana mungkin saya percaya kepada penulis kitab Anda yang diklaim adalah Matius, Markus, Lukas. Padahal belum tentu itu penulisnya Markus, Matius, Lukas. Saya kasih data Bapak ya. Hari ini Bapak berhak mendapatkan pengetahuan. Tapi setelah Bapak sampai kepada Bapak ilmu pengetahuan, Bapak menolak, maka Bapak juga berhak mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla ya. Saya kasih Bapak data tentang teks kitab suci, siapa yang menulis Bible. Banyak orang Kristen bilang penulisnya Matius, penulisnya Lukas, itu klaim. Pada faktanya penulis Bible itu tidak diketahui. Ya, saya kasih Bapak datanya dari Catholic Identity ya. Siapa penulis Bible? Nah, ini siapakah penulis Bible? Kita bahas di sini. Bagaimana membuktikan Bible ini benar atau tidak? Penulisnya aja kita nggak tahu. Nah, kita lihat di sini. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ya, satu. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Bagaimana mau membuktikan ini benar atau tidak? Sumbernya aja kita nggak tahu siapa yang bawa. Kalau Al-Quran saya bisa jelaskan siapa penulis Al-Quran. Penulisnya adalah para penulis wahyu di zaman Rasulullah. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Itu cara kita Pak, kita selidiki Pak. Itu yang namanya belajar. Untuk lebih dalam pembelajarannya Pak, saran saya, luangkan waktu Bapak untuk duduk di Komal Bang Faru. Ya, jangan ikut diskusi, dengarkan saja dulu. Nanti kumpulkan semua pertanyaan, kumpulkan semua argumen, baru Bapak masuk diskusi. Itu cara belajar Pak. Ya. Ya, cuma kan nonton begitu kan, ada yang saya ingin tahu tapi tidak diceritakan begitu. Itulah saya masuk. Ya saya paham, kalau Bapak mengatakan Bapak mencari kebenaran, maka Bapak berhak atas ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Kami berkewajiban menyampaikannya kepada Bapak. Yalah, terima kasih lah penjelasannya. Kalau kasih turun lah saya. Ya, Bapak simak di bawah, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah ya. Perhatikan setiap diksi dan ucapan kami, setiap perkataan kami perhatikan. Jangan percaya kata saya, tapi selidiki kata-kata saya. Kalau ternyata benar, kenapa ditolak? Kalau salah, tolong luruskan. Ya, kalau saya perkataan yang salah itu saya tidak pernah masukkan di hati. Saya cuma apa yang benar itu yang saya ambil begitu. Ya, mana yang benar yang Bapak selidiki? Selidiki dulu Pak. Di dalam syarat menjadi orang-orang beragama Islam itu berakal. Syarat orang berakal adalah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Syarat orang berakal bisa membedakan mana ayam, mana bebek. Mana angka, mana huruf. Mana bulan, mana tahun, mana perempuan, mana laki-laki, mana Tuhan, mana manusia. Kalau sudah tidak bisa membedakan itu, maka itu termasuk orang tidak berakal. Ya, betul. Ya. Nah, kalau Bapak bisa nggak bedain Tuhan dan manusia? Ya. Nggak bisa karena Tuhan saya belum pernah lihat. Nah, Tuhan kalau terlihat maka dia bukan Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu terlihat maka itu adalah sembahan dewa para pemuja pagan. Tuhan terlihat itu pernah, Pak, dialami zaman dahulu oleh orang-orang Yunani kuno, orang Mesopotamia, Mesir. Tuhannya berbentuk makhluk. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan mampu dilihat oleh makhluk. Kenapa? Saking dahsyatnya dia. Bapak jangankan lihat Tuhan, lihat matahari dengan mata telanjang, Bapak bisa nggak? Lihat angin, Bapak bisa nggak? Sinarnya nggak kita lihat. Ya, yang disebut dengan matahari itu bukan sinarnya, Pak. Nah, sedangkan makhluk Tuhan saja masih ada yang belum sanggup kita lihat, apalagi kita mau lihat Tuhan. Sombong sekali kita ingin lihat Tuhan. Siapa kita? Siapa kita sehingga mata kita layak melihat Tuhan? Bukan Tuhan yang tidak mampu memperlihatkan dirinya, Pak. Bisa, Pak.
Kalau manusia jelas, manusia itu adalah ciptaan, Tuhan itu pencipta, itu bedanya, Pak. Ya, ya betul. Nah, masalahnya menurut Bapak, Nah, kalau saya manusia itu senang melihat ciptaan, Mbak ini bercerita. ya, kalau kita sudah bisa bedakan manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta, lalu kenapa alasan menjadikan manusia sebagai pencipta? Kenapa menuhankan manusia? Nah, kalau di Alkitab saya baca itu di Kejadian. Pada Kenapa di mulanya Kejadian? Allah menciptakan langit dan bumi. Kan Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, terus? Nah, itu Di kitab itu aja yang terjemahan saya Bapak ingat. itu, Lainnya enggak. kitab terjemahan Bapak itu adalah kitabnya orang Yahudi yang diambil dan diterjemahkan dan diklaim sebagai kitabnya Tuhannya orang Kristen. Di kitabnya orang Yahudi itu dituliskan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Sebenarnya orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa segambar dan serupa itu maksudnya Tuhan mirip manusia atau manusia mirip Tuhan. Tetapi menurut orang Yahudi, Tuhan itu ketika menciptakan dia memiliki gambaran sebagaimana kita sebagai seorang yang ingin membangun rumah, membangun gedung, kita punya gambaran ilustrasinya di benak kita. Sudah ada blueprintnya di otak kita. Itu dia menurut orang Yahudi. Bukan Tuhan menciptakan manusia mirip Tuhan, Tuhan mirip manusia. Kalau manusia diciptakan mirip Tuhan, ya udah berarti Tuhan manusia sejak awal. Begitu ya. Berarti Tuhan itu tidak ada yang tahu gambarnya ya. Tidak ada laisa. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Apapun yang Bapak lihat di dunia ini itu bukan Tuhan. Ya. Bapak coba bayangkan kalau Tuhan itu bisa dilihat hadir dia di abad pertama. Betapa Tuhan menjadi asbab kita bertengkar. Bayangkan Pak, Tuhan hanya hadir di abad pertama. Kenapa dia nggak hadir di abad awal-awal? Kenapa dia nggak hadir sekarang? Membuat kita saling iri-irian nanti Pak. Kalau gitu salah Tuhan lah. Kenapa saya nggak ketemu dia? Dia nggak menciptakan saya lahir waktu dia hidup. Dan juga kalau dia berbentuk manusia Pak, itu dia membuat manusia ini merasa superior, merasa lebih hebat daripada makhluk lainnya. Karena Tuhan meniru manusia. Atau kalau dia dilihat oleh manusia, bagaimana dengan orang buta Pak? Apakah Tuhan tidak rasis? Tiba-tiba dia datang berkulit putih. Apa dia mengatakan ciptaannya berkulit hitam itu adalah makhluk yang rendah? Itu terjadi kenapa? Terjadi perbudakan orang kulit hitam zaman dahulu Pak. Kenapa? Bisa jadi karena pemikiran supremasi kulit putih karena Tuhan berkulit putih Pak. Ngeri Pak kalau seandainya Tuhan berbentuk makhluk akan terjadi ketidakseimbangan Pak. Manusia itu saling iri Pak. Manusia itu punya hasad dan dengki. Sedangkan Habil dan Kabil saling bunuh karena yang satu diterima sama Tuhan, yang satu tidak diterima sama Tuhan. Mereka saling bunuh. Apalagi Tuhan datang ke Yerusalem doang. Datang berbentuk manusia. Datang berkulit putih. Bagaimana dengan yang kulit hitam? Dipijaklah sama yang kulit putih. Bagaimana dengan orang yang bukan di Yerusalem? Berarti rendah dong, Yerusalem paling tinggi dong, direbutkanlah sampai sekarang. Ini yang membuat kenapa Tuhan tidak akan menjadi makhluk Pak. Karena Tuhan tahu makhluk ini saling iri, saling dengki. Terbukti Habil Kabil saling bunuh karena satu diterima Tuhan persembahannya, satu tidak. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.